Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5088 sampai bab 5090. Sementara itu, di kamar Mo Qingyun, dia mulai menyiapkan tempat bagi Chen Ping untuk tidur. "Chen Ping, sebaiknya kau pergi secepatnya besok," kata Mo Qingyun dengan nada khawatir. "Sepupuku berpikiran sempit, dia pasti akan membalas dendam." Namun Chen Ping tersenyum. "Tidak usah terburu-buru. Aku penasaran melihat trik apa yang bisa dia lakukan." "Tetapi, tenang saja," potong Chen Ping. "Setelah besok, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang akan memaksamu menikah." Mo Qingyun membeku, dan karena suatu alasan, dia menangkap kilatan dingin di mata Chen Ping yang membuatnya merinding. "Sekalipun aku menikah, aku tidak akan menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Tianqi itu, mengerti?" Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang. Chen Ping mengangguk. "Aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." Dengan itu, Chen Ping menekan Mo Qingyun di bawahnya. Mo Qingyun tidak melawan, dia telah menunggu Chen Ping, menunggu cintanya. Malam itu berlalu dengan cepat dan lambat. Baik Chen Ping maupun Mo Qingyun tidak menyadari bahwa di luar pintu, Mo Wuji berdiri diam. Ekspresinya berubah-ubah antara khawatir dan gembira. Keesokan paginya, Mo Wuji memanggil semua tetua keluarga Mo ke aula dewan. Dia telah bertekad untuk membiarkan Mo Qingyun tinggal bersama Chen Ping, terutama karena keduanya telah berkultivasi ganda tadi malam. Jika dia mengirim Mo Qingyun ke pavilion Tianyuan sekarang, mereka kemungkinan tidak akan menerimanya. Kalau saja Tianqi tahu Mo Qingyun bukan perawan lagi, dia pasti akan melampiaskannya pada keluarga Mo. Chen Ping dan Mo Qingyun tiba, berdiri di satu sisi aula. "Semuanya, aku memanggil kalian ke sini pagi ini untuk mengumumkan bahwa putriku Qingyun akan bersama Tuan Muda Chen ini. Aku tidak akan mengirimnya ke pavilion Tianyuan, aku juga tidak akan memaksanya menikahi Tianqi Banci itu." Mo Wuji menyatakan kepada orang banyak. Ruangan itu menjadi gempar. Baik Mo Qingyun maupun Chen Ping tercengang, terutama Mo Qingyun yang tidak menyangka ayahnya akan mengambil keputusan seperti itu. Mo Qincheng berdiri tegak. "Paman, apakah kamu sadar bahwa keputusan ini bisa menghancurkan seluruh keluarga Mo? Pavilion Tianyuan tidak akan mengizinkan ini. Keluarga Mo kita mungkin akan lenyap dari surga kedua sepenuhnya." Mendengar kata-kata Mo Qincheng yang mengkhawatirkan, para tetua keluarga Mo lainnya pun ikut menimpali. "Patriark, ini tidak mungkin. Kamu harus memikirkan seluruh keluarga Mo. Apa salahnya nona muda pergi ke pavilion Tianyuan? Lebih baik daripada orang asing ini." Anggota keluarga Mo menyuarakan keberatan mereka. Wajah Mo Wuji menjadi gelap. Dia tahu sebagian besar tetua itu telah dibeli oleh Mo Qincheng dan sepenuhnya berpihak pada keponakannya. "Cukup, tidak usah dibahas lagi. Aku akan jujur padamu. Sekalipun kita mengirim Qingyun ke pavilion Tianyuan, mereka tidak akan menerimanya. Tadi malam, Qingyun berkultivasi ganda dengan Tuan Muda Chen, dan dia sekarang miliknya." Mo Wuji melambaikan tangannya dengan tegas. Wajah Mo Qingyun memerah, dan Chen Ping juga merasa malu, karena telah tidur dengan putri laki-laki itu sementara ayahnya sudah mengetahuinya sejak lama. Anggota keluarga Mo benar-benar terkejut,
wajah mereka dipenuhi kepanikan. Jika mereka membuat Paviliun Tianyuan marah, keluarga Mo tidak akan mampu menahan amarah mereka. Sementara keluarga Mo berdebat di aula dewan, di sebuah ruangan di Paviliun Tianyuan, Tianqi, yang masih menderita luka-luka dan belum pulih sepenuhnya, duduk. Penatua Tong melemparkannya sebuah botol porselen. "Minumlah pil ini, itu akan membantu menyembuhkan lukamu," kata Penatua Tong. "Penatua Tong, sekarang Chen Ping bersama Mo Qingyun di keluarga Mo, apa yang harus kita lakukan?" Tianqi bertanya sambil membuka botol dan menuangkan pil ke mulutnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Apalagi yang bisa kami lakukan? Tentu saja, kami akan pergi ke keluarga Mo untuk meminta penjelasan. Tetua Tong menyatakan, "Bukankah Master Paviliun berkata untuk tidak berurusan dengan Chen Ping itu, atau gelar jeniusku akan dicabut?" Meskipun Tianqi mudah marah dan membunuh tanpa ragu-ragu, dia sangat patuh kepada Master Paviliun. Dia tidak berani menentang kemauan Master Paviliun. "Kami hanya akan mendatangi keluarga Mo untuk mencari keadilan, bukan untuk mengganggu Chen Ping. Jika Chen Ping maju sendiri, itu bukan salah kami." Mata Tetua Tong berbinar dengan niat membunuh. "Kita akan membawa banyak orang. Jika Chen Ping tidak ikut campur, tidak apa-apa. Namun, jika dia berani mencampuri urusan keluarga Mo, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama." "Bagus." Tianqi mengangguk. Saat ini di aula dewan keluarga Mo, wajah Mo Wuji dingin saat dia bersiap untuk membubarkan semua orang secara paksa, menganggap pertemuan itu tidak perlu. Namun, saat Mo Wuji hendak berbicara, langit di luar aula pertemuan keluarga Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan lebih dari selusin sosok berjubah abu-abu turun bagaikan awan yang menakutkan. Tetua Tong memimpin mereka, berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapannya yang sinis menyapu semua orang di aula sebelum tertuju pada wajah Mo Wuji. Pupil mata Mo Wuji mengecil, tenggorokannya terangkat saat dia melangkah 2 langkah ke depan, sepatunya bergesekan keras dengan lantai batu. Berusaha untuk tetap tenang, dia mengangkat tangannya memberi hormat, suaranya bergetar pelan, "Tetua Tong, Tuan Muda Tianqi, kunjungan kalian membawa kehormatan bagi keluarga Mo, membawa kehormatan." Tetua Tong mencibir, lengan bajunya menimbulkan hembusan angin kencang yang tiba-tiba memotong kata-kata Mo Wuji. Dia melangkah di udara, setiap langkahnya menghantam jantung Mo Wuji. "Mo Wuji, keluarga Mo Mu berani sekali." Tianqi mengikutinya dari dekat, wajahnya gelap bagai bilah pisau beracun, tatapannya tajam ke arah Mo Qingyun seakan ingin menusuknya. Luka yang ditimbulkan Chen Ping padanya masih berdenyut samar, dan sekarang amarahnya membuat matanya merah. "Mo Qingyun, kamu benar-benar mengalahkan dirimu sendiri." Mo Wuji basah oleh keringat dingin, penglihatannya menangkap putrinya yang bersembunyi di belakang Chen Ping. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Penatua Tong, masalah ini ada kesalahpahaman. Salah paham." Tangan Tetua Tong terangkat, cambuk energi spiritual menghantam pilar aula, melemparkan pecahan batu dan memaksa semua orang mundur karena terkejut. Dia menunjuk hidung Mo Wuji. "Kesalahpahaman tentang kontrak pernikahan dengan Paviliun Tianyuan? Aku bertanya padamu, apakah Mo Qingyun telah berkultivasi ganda dengan pria liar ini?" 3 kata terakhir menghantam aula bagaikan palu, menyebabkan keributan di antara para tetua keluarga Mo.
Mereka tidak menyangka Paviliun Tianyuan mengetahui hal ini. Mata Mo Qingcheng berkedip, dan dia melangkah maju sedikit, senyum sinis tersungging di bibirnya. Wajah Mo Wuji berubah pucat, dan dia terhuyung mundur setengah langkah, tangannya terkepal erat di balik lengan bajunya agar tidak roboh. Dia tidak berani menatap Mo Qingyun tetapi harus berkata, "Itu benar." Tapi Tetua Tong, ini adalah pilihan putriku, dan keluarga Mo tidak bisa menghentikannya. Tidak bisa menghentikannya. Tianqi meraung marah, bola api biru terbentuk di ujung jarinya. "Wanitaku telah diambil oleh pria lain, dan kau bilang kau tidak bisa menghentikannya?" Api menghantam tanah dengan keras, membakar lubang hangus. "Hari ini, aku akan membuat keluarga Mo lenyap." Perkataan Tianqi membuat keluarga Mo merinding, tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka tahu Paviliun Tianyuan benar-benar marah. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa begitu banyak ahli. Tuan muda Tianqi, harap tenang. Mo Qingcheng melangkah maju dan berkata, "Ini sepenuhnya perbuatan Mo Wuji dan tidak ada hubungannya dengan anggota keluarga Mo lainnya. Tapi dia adalah kepala keluarga Mo. Jika dia memerintahkanmu untuk bertindak melawan Paviliun Tianyuan kami, apakah kamu tidak akan menurutinya?" Penatua Tong menanyai Mo Qingcheng. Keduanya jelas-jelas sedang melakukan tindakan yang sudah direncanakan, sepenuhnya menyadari niat masing-masing tetapi berpura-pura sebaliknya. Mo Qingcheng menoleh dan menatap tajam ke arah Mo Wuji, matanya penuh dengan kebencian. "Paman, Anda telah gagal mengatur keluarga, membiarkan putri Anda mencoreng nama baik keluarga Mo dan membahayakan klan kita. Demi kebaikan bersama, saya harus bertindak. Mulai sekarang, saya akan mengambil alih posisi kepala keluarga Mo." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mendengar perkataan itu, setengah dari tetua keluarga Mo menyatakan persetujuan mereka. Mo Qingcheng telah lama diam-diam memenangkan hati orang-orang ini, dan kini, melihat kesempatan itu matang, mereka secara kolektif berbalik melawan Mo Wuji. Tindakan kepala keluarga itu memang tidak pantas. Keluarga Mo tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu tangan. Tuan muda Tianqi, tolong tegakkan keadilan untuk keluarga Mo. Mata Mo Wuji membelalak, menatap wajah-wajah yang dulu merendahkan diri di hadapannya, kini dipenuhi dengan pengkhianatan. Gelombang pusing melandanya. Dia terhuyung-huyung, mencengkeram pilar, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Kau benar-benar ayah." Mo Qingyun berteriak, ingin bergegas maju tetapi ditahan dengan lembut oleh Chen Ping. Dia menoleh ke arah Chen Ping, hanya melihat ekspresinya yang tenang, senyum sinis samar tersungging di bibirnya. Chen Ping telah lama menyadari bahwa Mo Qingcheng, yang berkolusi dengan Tetua Tong dan yang lainnya, tengah merencanakan untuk merebut posisi kepala keluarga. Sudah selesai bicara. Chen Ping akhirnya berbicara, matanya dipenuhi dengan penghinaan. "Sekelompok badut berani bermain trik di hadapanku? Kau sudah merencanakan ini, bukan? Buat apa repot-repot melakukan tindakan munafik ini? Dan kalian berdua pecundang, masih belum belajar dari kesalahan kalian?" Perkataan Chen Ping mengejutkan anggota keluarga Mo, terutama Mo Qingcheng, yang tidak tahu bahwa Chen Ping telah bertarung dan mengalahkan Tetua Tong dan Tianqi. Tampaknya Chen Ping telah mengalahkan mereka berdua. Pupil mata Tetua Tong mengecil, dan secara naluriah dia mengambil setengah langkah mundur.
Kerugian yang dideritanya di tangan Chen Ping masih terasa nyata, dan sekarang, saat menghadapi aura yang melonjak di sekitar Chen Ping, dia merasakan kekuatan yang menindas bagaikan menghadapi gunung. Namun, memikirkan selusin ahli yang dibawanya, semuanya berada di peringkat kelima Lose Immortal Realm. Dia menguatkan dirinya dan mencibir, "Chen Ping, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan Tianyuan Pavilion sendirian?" Meskipun dia tahu Chen Ping dapat bertarung di atas levelnya, dengan begitu banyak lawannya, Chen Ping pasti tidak akan menang. Bahkan harimau yang ganas pun tidak dapat bertahan menghadapi kawanan-kawanan. Mengambil kekuatan, Chen Ping mengangkat alisnya, menjentikan jarinya dengan ringan. Cahaya keemasan menyerempet melewati telinga Penatua Tong, memotong sehelai rambut putihnya. "Dengan sampah sepertimu?" Tianqi meraung marah, "Bunuh dia." Sebelum kata-katanya selesai, lebih dari selusin sosok menyerang secara bersamaan. Aliran aura yang mengerikan menghantam Chen Ping seperti badai, menghancurkan seluruh aula dewan menjadi abu dalam sekejap. Wajah Mo Qingyun memucat, secara naluriah ingin menerjang maju, tetapi Mo Wuji menahannya dengan erat. Dia tahu kalau Mo Qingyun menyerbu, itu artinya dia pasti mati. Sekarang, semuanya bergantung pada kekuatan Chen Ping. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di sekitar Chen Ping, diikuti oleh sisik emas yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan telah diaktifkan. Pada saat yang sama, dua aliran kabut hitam melonjak dari tubuh Chen Ping, berubah menjadi dua patung prajurit. Kedua prajurit itu, yang menghunus pedang besar, menghancurkan aura kekerasan itu dengan mudah. Energi liar itu menyerang Chen Ping, namun dia tidak menghindar atau bergeming, berdiri kokoh seperti gunung. "Ini, bagaimana ini mungkin?" Mo Qingcheng tercengang, mundur secara naluriah, hanya untuk bertemu dengan tatapan dingin Tianqi. Alis Tetua Tong berkerut, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Selusin ahli Dewa Abadi Longgar tingkat kelima bahkan tidak bisa menggoyahkan Chen Ping. Dan kedua patung prajurit itu sungguh luar biasa. Mo Wuji, melihat ini, gemetar karena kegembiraan. Dia sudah lama tahu bahwa Chen Ping luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Sepertinya dia telah bertaruh pada orang yang tepat. Hanya sebatas ini, Chen Ping mencibir sambil melambaikan tangannya pelan. Gelombang aura menyebar seperti gelombang pasang ke segala arah. Para ahli pavilion Tianyuan yang menyerang terdorong mundur seolah-olah oleh tangan raksasa tak terlihat dan terpental. Saat para ahli pavilion Tianyuan terlempar ke belakang, kedua patung prajurit itu melompat untuk beraksi. Sekitar selusin ahli pavilion Tianyuan bertarung melawan kedua pendekar itu. Tetapi begitu pertarungan dimulai, para ahli pavilion Tianyuan merasakan tekanan. Lagi pula, kedua prajurit ini bukan makhluk hidup. Mereka tidak punya pikiran dan tidak takut mati. Di tengah teriakan itu, satu persatu ahli pavilion Tianyuan mulai berjatuhan. Bersambung.